Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Amelia dari kelas 1A PGMI kelompok 6. Saya dengan NIM 11210183000006. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasya Sabina Surya dari kelas 1A jurusan PGMI dengan NIM 016. Kenalkan, nama saya Alivia Nurdiana dari kelas 1A PGMI dari kelompok 6 dengan NIM 11210183000012. Perkenalkan, nama saya Neneng Atika dari kelas 1A jurusan PGMI dengan NIM 023 kelompok 6. Oke, di sini kami ingin menjelaskan tentang Pancasila dalam pandangan masyarakat. Baik, di sini yang pertama yaitu ada nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam masyarakat Indonesia yang beragam. Pancasila memberi syarat kepada masyarakat untuk bertindak dan mengambil keputusan ketika budaya asing masuk ke Indonesia, walaupun berbeda suku, agama, ras, bahasa, dan budaya, kita tetap berbeda, kita tetap bangsa Indonesia yang dipersatukan oleh Pancasila. Visi dan misi kita sama, dengan kata lain, untuk membangun dan melindungi kedaulatan Indonesia. Pedoman dan rambu-rambu ini akan membantu masyarakat Indonesia menyikapi kemajuan zaman dengan baik dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai Pancasila berlaku untuk masyarakat Indonesia yang beragam ini sebagai berikut. Itu pertama ada prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Asas ini tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, artinya kemerdekaan kebangsaan Indonesia tercatat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Tuhanan yang Maha Esa, yaitu kedaulatan rakyat. Menurut pernyataan ini, Indonesia adalah negara yang bertakwa dan agama beradab. Hubungan antar umat beragama, peribadatan, dan pengampunan harus berdasarkan Tuhan. Kebebasan beragama adalah kebebasan, supremasi hukum, dan toleransi harus diwujudkan dengan 3 pilar toleransi. Dan ada yang kedua, yaitu prinsip kemanusiaan universal. Asas ini mengakui dan memperlakukan manusia yang bermartabat sebagai makhluk Tuhan, serta mengakui persamaan hak dan kewajiban tanpa membedakan ras, asal-usul, agama, ras, warna kulit, status sosial, dan sebagainya. Dan ada pun yang ketiga, yaitu asas penyatuan dalam kebangsaan dan kebinekaan. Asas ini menunjukkan bahwa negara Indonesia bebas menentukan nasib dan kedaulatannya sendiri, sehingga tidak membiarkan campur tangan negara lain dalam urusan dalam negeri. Keempat, yaitu landasan demokrasi konsultatif atau kedaulatan rakyat. Perwujudan prinsip ini ditunjukkan dengan adanya persetujuan publik dari pemerintah. Presiden dapat menunjukkan bahwa peraturan negara tidak dapat diterbitkan. Tetapi pertama-tama adanya undang-undang berarti bahwa presiden tidak dapat menerbitkan peraturan negara tanpa persetujuan rakyat. Nah, yang kelima yaitu asas keadilan sosial. Asas ini didirikan antara lain dalam penyelenggaraan jaminan sosial dengan masalah sosial nasional dan penyelenggaraan lembaga nasional yang bergerak di bidang sosial. Pendidikan Pancasila ditanamkan sejak dini oleh para orang tua. Sebelum kita membahas materi, kita akan membahas beberapa peran orang tua. Yang pertama ada peran ayah menurut staf Sikun. Ada 5. Yang pertama sebagai kepala keluarga, yang kedua sebagai poster seks, yang ketiga penghasilan, yang keempat pendidik anak, yang kelima dukungan untuk rumah tangga. Ada pula peran perempuan atau ibu menurut Nani Suwondo tahun 1981. Itu ada 5. Yang pertama sebagai seorang wanita, yang kedua sebagai seorang ibu pendidik, yang ketiga sebagai ibu rumah tangga, yang keempat sebagai tenaga kerja, yang kelima sebagai anggota organisasi masyarakat. Dari 2 peran tersebut, kita akhirnya mengetahui informasi bahwa orang tua itu sangat berperan penting dalam membesarkan anak-anaknya, selain mengurus keluarganya. Oleh karena itu, peran parenting harus dilakukan semaksimal mungkin, namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Jadi ketika membesarkan anak, mereka memiliki landasan untuk dijadikan dasar
mendidik anak-anak mereka. Menurut Irawati Istadi, setiap anak berbeda dan unik. Ada juga yang sulit, ada juga yang mudah diatur. Setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, kita membagi 3 golongan anak. Yang pertama ada anak yang mudah, yang kedua ada anak yang butuh pemanasan, yang ketiga ada anak yang sulit. Yang pertama anak yang mudah. Pada golongan ini, biasanya tuh anak ini tuh terlihat berani dan terbuka. Berani di sini tuh menunjukkan dan membicarakan apa adanya. Jadi kayak apa yang dia rasain, pasti bakal dia bicarakan. Anak pada golongan ini juga sangat mudah, lincah, dan banyak bicara untuk bergaul dengan orang-orang baru yang dia temui. Nah, anak pada golongan ini juga tidak canggung pada lingkungan baru. Yang kedua, anak-anak yang butuh pemanasan. Anak ini tuh tidak terlalu berani dan tidak terlalu pemalu. Yang jelas butuh waktu baginya untuk terbiasa dengan lingkungan barunya. Anak pada golongan ini juga tenang dengan orang asing. Dan ketika bertemu dengan orang yang baru, hanya diam, tapi anak pada golongan ini tuh bukan berarti mereka takut. Tapi begitu kita mengenalnya, kita dapat mengenal satu sama lain, bahkan bisa akrab dengan anak pada golongan ini. Yang ketiga, anak yang sulit. Menurut Istadi tahun 2006, anak pada golongan ini sering memakan hati orang tuanya dan membuat mereka marah, frustasi, dan malu. Ketika seseorang menyapanya, mereka tuh justru menyembunyikan wajahnya di bawah pakaian ibunya, seolah-olah hendak masuk ke dalamnya. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai inti Pancasila. Untuk itu, nilai-nilai Pancasila perlu kita ajarin terutama kepada anak-anak usia dini. Karena anak kecil tuh umumnya lebih lemah lembut dan lebih mudah dibimbing daripada remaja. Karena kepribadian anak usia dini masih labil. Sehingga mereka sering meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa dan orang tuanya. Maka dari itu, orang tua sangat berperan penting dalam mengkomunikasikan nilai-nilai Pancasila kepada anak-anaknya. Orang tua juga memiliki pengaruh paling besar terhadap perkembangan anaknya, sehingga orang tua perlu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Jangan biarkan anak kita atau anak Anda semua itu meniru apa yang orang tua lakukan tidak baik. Jadi, untuk kepada orang tua, sebelum melakukan sesuatu, lebih baiknya itu berpikir terlebih dahulu, kayak memikirkan dampak ke depannya apakah itu baik atau tidak untuk dilakukan, karena itu sangat berpengaruh untuk anak usia dini untuk ditiru. Contoh pengajaran nilai-nilai agama yang patut diajarkan kepada anak. Yang pertama, kita sebagai orang tua hendaknya mengajarkan kepada anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu sebelum makan. Yang kedua, kita sebagai orang tua hendaknya mengajarkan kepada anak-anak untuk menghafal surat-surat pendek yang mudah diingat dalam Islam. Yang ketiga, kita juga sebagai orang tua atau guru mengajak anak kita untuk memperingati hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri. Dan yang terakhir, kita sebagai orang tua sendiri bisa mengajari anaknya untuk berpuasa, meski hanya setengah hari, itu untuk melatih kesabaran. Contoh kegiatan menerapkan nilai Pancasila dalam lingkup ruang sekolah dan rumah. Misalnya yang pertama, setiap hari Senin kita menghormati bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan membacakan Pancasila. Meski lagunya masih sulit dan panjang, tetapi anak-anak terbiasa menyanyikannya setiap hari Senin. Jadi akan mudah ingat dan dipahami tentang apa lagu itu. Lagu dengan musik yang khusus membuat anak-anak tuh merasa senang dan mudah diingat serta dipahami. Dengan cara ini tuh anak dapat menyerap dengan cepat nilai-nilai Pancasila tanpa merasa tertekan atau tegang. Yang kedua, kegiatan lainnya itu antara lain memperingati Hari Libur Nasional dengan lomba dan pergelaran budaya, dengan menampilkan gambar-gambar miniatur candi beserta ceritanya, rumah dan pakaian adat, serta mengenakan pakaian adat pada Hari Kartini.
Selain contoh-contoh yang tadi, nilai-nilai Pancasila juga bisa kita terapkan sebagai berikut. Yang pertama, lingkari kalender belajar. Terkait dengan kalender dan waktu, kita sebagai guru menandai kalender dengan tanggal yang berkaitan dengan berbagai kegiatan seperti Hari Kartini, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan sebagainya. Bisa juga kita kaitkan dengan kegiatan keagamaan seperti Ramadan, Idul Fitri, Natal, Nyepi, dan Waisak. Itu bisa menimbulkan kepada anak-anak usia dini rasa nasionalis dan Pancasilais. Yang kedua, visit atau kunjungan. Pada umumnya, anak ingin merasakan langsung berbagai realitas yang ada di masyarakat melalui kunjungan. Berbagai kegiatan seperti mengunjungi Museum Perjuangan, Museum Dirgantara, perpustakaan, dan kepolisian dapat merangsang perkembangan ideal mereka. Itu menurut Karim tahun 2005. Pancasila menenteramkan politik yang ada di Indonesia. Hubungan Pancasila sangat erat kaitannya dengan politik. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa yang dapat menjamin hak politiknya dan menghormati perbedaan agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Warga negara yang masih bermartabat yang telah terjun ke dunia politik. Yang ketiga, persatuan dan politik Indonesia harus sadar akan perbedaan suku, ras, dan agama. Artinya, kita harus menghindari perpecahan. Yang keempat, demokrasi berpedoman pada penyuluhan perwakilan, kebijaksanaan bahwa harus mampu menghasilkan pemimpin yang bijaksana. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata lain, jika politik dapat membawa keadilan yang sama bagi rakyat Indonesia. Bidang politik yang sering mengalir dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain di Indonesia adalah politik identitas. Politik identitas adalah alat yang digunakan untuk kepentingan atau ras, suku, budaya, gender, dan agama. Politik identitas dipengaruhi oleh kehendak individu yang memimpin. Era globalisasi, maraknya peristiwa yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila dapat memudarkan persatuan dan kesatuan bangsa. Di era globalisasi ini, Pancasila diterapkan menjadi pembatas untuk budaya yang dapat diterima di Indonesia dan pilihan antara yang tidak boleh diterapkan di Indonesia sebagai negara Indonesia yang multikultural, multietnis, dan multireligius. Maka persatuan nilai-nilai harus ditumbuhkan dalam kebinekaan berdasarkan etika beragama dan humanisme yang adil dan beradab. Untuk ini diperlukan proses pendidikan yang terarah dan berkelanjutan. Sementara itu, kesadaran dan kemampuan untuk melaksanakan Pancasila dapat diwujudkan dalam pengamalan kehidupan sehari-hari. Di antaranya, warga negara melalui pendidikan dan dalam fenomena biologis sehari-hari. Pancasila penting bagi masyarakat. Pancasila merupakan pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai nilai dasar kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya, sehingga keragaman ini perlu diintegrasikan. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi salah satu pedoman bagi seluruh warga negara Indonesia yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan kita sehari-hari tidak terlepas dari pemenuhan berbagai kewajiban seperti kegiatan bersama masyarakat sekitar, perolehan ilmu, dan gaya kerja untuk hidup. Pancasila berfungsi sebagai aset penting bagi masyarakat, yaitu pedoman hidup masyarakat, sumber dari semua sumber hukum, kedudukan Pancasila dalam masyarakat, dan sebagai falsafah persatuan bangsa dan masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang betapa pentingnya pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah
Setelah beberapa survei yang kami lakukan, banyak yang menilai bahwa implementasi Pancasila masih sangat kurang memadai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Faktanya adalah sebagai dapat kita ambil dari nilai-nilai setiap sila yang ada dalam Pancasila bahwa kurangnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena masih banyak pengaruh luar yang masuk. Untuk menjadi negara yang besar, masyarakat Indonesia harus menanamkan perilaku nasionalisme sejak dini, yaitu sejak sekolah dasar. Pancasila berperan penting dalam membina nasionalisme dan patriotisme generasi muda. Apapun yang kita lakukan, kita harus selalu melandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Apalagi pada era globalisasi ini, berbagai budaya asing masuk Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila dijadikan acuan bagi generasi muda dalam bertindak dan berbahasa yang selaras dengan istiadat Pancasila. Contohnya apabila kita menerima budaya asing masuk ke dalam Indonesia, kita harus mengetahui bagaimana cara menerima budaya tersebut tanpa menghilangkan budaya yang ada pada negara kita. Selanjutnya ialah Pancasila mensejahterakan rakyat. Salah satu pengambilan keputusan yang disengaja itu berdasarkan konsep ekspresi. Pancasila menghargai kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Komunikasi yang terus kita bangun dengan masyarakat dan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah salah satu wujud nyata dari pengamalan Pancasila. Pancasila bukanlah ideologi eksklusif, tetapi inklusif. Terbuka tetapi memiliki ciri khusus. Kesejahteraan rakyat adalah tujuan dicapai oleh pemerintah sendiri. Realitas di lapangan saat berbeda dengan nilai Pancasila, sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum kita mengakhiri materi ini, kita dapat mengambil kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan tadi, yaitu bagi negara Indonesia yang multidimensi ini, Pancasila merupakan mata pencaharian yang dapat memperhitungkan keragaman kehidupan bangsa Indonesia. Sila pertama Pancasila, ketuhanan Maha Esa, memiliki konsep dasar yang ada di semua agama dan kepercayaan di Indonesia. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung pengertian bahwa manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama, serta diperlakukan secara adil dan santun. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, mencangkup konsep persatuan nasional dan penyatuan semua perbedaan yang ada di Indonesia dalam hal suku, agama, dan ras negara. Pancasila ini adalah common denominator setara terendah dalam kondisi kehidupan negara Indonesia yang majemuk ini. Tujuan hidup bangsa Indonesia dapat dilihat dari bahasa dan peradaban yang ada di Indonesia. Pancasila dapat disebut sebagai ciri khas dan identitas Republik Indonesia dan sangat jelas bahwa itu yang membedakan negara Republik Indonesia dengan negara lain yang ada di dunia. Fungsi lain, Pancasila adalah kumpulan gagasan, keyakinan, dan gagasan yang terkandung dalam prinsip-prinsip Pancasila yang berkaitan dengan idealisme nasional, bidang politik, sosial, budaya, dan agama. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kelompok 6 sampaikan. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.